Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel Dr. Amir Zuhdi, founder Neuroparenting Indonesia. Alhamdulillah, Alhamdulillah, kita tetap sehat, semangat, bahagia. Apa kabar teman-teman keluarga muda Indonesia yang berbahagia? Hari ini saya akan men-sharekan sedikit ya tentang mengapa sih kita ini kok perlu tahu tentang otak kita gitu ya. Orang tua kok perlu belajar otak. Guru-guru kok perlu belajar otak. Nah, itu kan kompetensinya para dokter itu ya. Oke. Baik. Teman-teman, yang satu dulu ini saya sampaikan, memang ya, kenapa orang tua belajar otak, kenapa guru belajar otak, padahal itu kompetensi seorang dokter ya. Orang tua belajar otak, guru belajar otak itu bukan untuk menjadi dokter. Oke, bukan untuk menjadi bukan untuk menjadi dokter. Orang tua belajar otak dalam rangka untuk agar pengasuhannya berkualitas. Oke ya, agar mengasuhnya berkualitas. Dia tahu bagaimana tentang otak PAUD itu gimana. Oke, sedemikian rupa, loh anak kok bisa berbuat begini, berbuat begitu, itu gimana? Nah, itu pengetahuannya dari otak PAUD. Oke ya. Guru juga demikian. Guru belajar otak bukan untuk menjadi seorang dokter. Guru belajar otak untuk membangun bagaimana sih anak-anak biar belajarnya itu semangat gitu ya, bagaimana cara mencegah kebosanan dan lain sebagainya gitu ya. Ya karena kebosanan itu merupakan kapasitas otak. Proses terjadinya melibatkan otak manusia. Ya. Ya meskipun antara dokter, guru sama orang tua itu sama-sama belajar otak ya, tapi sasarannya berbeda. Ya, fokusnya belajarnya berbeda. Iya toh, iya, gitu ya. Karena saya dokter, gitu ya. Kalau seorang dokter, contoh ya misalnya ada satu area, atau bagian otak yang namanya basal ganglia. Oke, basal ganglia itu kalau fungsi utamanya ya gitu ya, melenturkan gerakan-gerakan, oke, membangun automatically, kemudian membangun dorongan-dorongan untuk menciptakan motivasi dan sebagainya. Oke, itu secara umum basal ganglia. Oke, seorang dokter mempelajari basal ganglia, dia akan mengeksplorasi basal ganglia dengan sangat dalam ketika dia menangani pasiennya yang menderita Parkinson. Kayak Parkinson itu ada masalah di basal ganglianya itu. Oke. So, seorang dokter ketika dia belajar apa yang namanya basal ganglia, dia ingin mempelajari gimana cara mengenali penyakit Parkinson ini. Parkinson itu kalau jalan patah-patah. Anda pernah melihat Muhammad Ali kan? Muhammad Ali itu di akhir profesinya kan dia stop bermain tinju karena salah satunya ya selain sudah tua ya, dia juga menderita yang namanya Parkinson ya. Kalau bergerak patah-patah gitu ya, minta maaf. Kalau ngupil gitu bisa bleset gitu ya. Itu karena ada gangguan di apa namanya di basal ganglia ya, plus dengan neurotransmitternya yang ada di basal ganglia itu ada masalah di situ. Nah, itu dokter mempelajari di situ. Iya. Guru sama-sama mempelajari basal ganglia. Cuma bukan untuk mengetahui penyakit Parkinson. Guru belajar basal ganglia untuk membangun ya, untuk menciptakan sebuah kondisi agar anak-anak itu semangat, termotivasi dalam belajar. Begitu. Oke, semangat. Bagaimana menciptakan daya tariknya di dalam proses belajar. Ya. Nah, itu belajarnya di basal ganglia. Sama-sama kan? Tapi targetnya berbeda. Nah, sekarang seorang orang tua belajar basal ganglia. Targetnya untuk apa? Salah satunya adalah mempelajari
karena basal ganglia itu usia 3 tahun setengah sudah bisa diasuh, maksud saya sudah bisa diberikan rangsangan gitu, maka orang tua bisa melatih situ, ya. Latih apa? Latih perilaku yang konstruktif, perilaku yang baik, yang dilakukan secara automatically, ya. Karena salah satu aktivitas daripada basal ganglia itu ketika dipandu oleh jika maka, ya. Contohnya jika makan, ya, jika makan maka menggunakan Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Itu diajari. Belajarnya di mana? Di basal ganglia. Belum lagi seorang anak yang kurang motivasi, oke ya, daya gedornya, daya ingin tahunya kurang, gitu ya. Itu orang tua bisa mengajarinya melalui ilmu yang diberikan oleh si basal ganglia. Oke ya, maka targetnya berbeda meskipun belajarnya sama. Oke. 3 hal ini yang harus kita pahami teman-teman sih. Sehingga para orang tua juga tidak langsung serta-merta belajar otak itu susah banget kan gitu kan. Iya, kalau aslinya susah memang susah gitu ya. Apalagi kalau Anda ingin masuk bersaraf dalam sebagainya, wah lebih detail sekali. Cuman ini kita gunakan untuk mengasuh anak. Kenapa demikian? Karena positron emission tomografi, ya, satu alat pencitraan otak, telah memberikan bukti bahwa perilaku anak, perilaku kita semua, ya, bagaimana kita berpikir, bagaimana kita berperasaan, bagaimana kita bersikap dan berperilaku, itu ada hubungannya aktivitasnya dengan otak, termasuk pendidikan. Oke, nah, tapi kan ada yang lain, Dok, yang lebih penting gitu ya. Ada kolbu, ada jiwa, ada roh, iya itu penting semua memang, gitu ya. Buat manusia kolbu penting, buat manusia roh penting, oke. Walaupun Allah menyampaikan bahwa kalau roh itu sudah urusanku, kamu itu cuma sedikit aja, cuma sedikit nggak apa-apa, tahu, biar lebih mengenal sang penciptanya, ya kan, gitu ya. Apalagi jiwa itu penting, iya betul. Oke, semuanya penting. Cuma teman-teman memahami tentang bagaimana otak Anda bekerja itu juga penting. Ya. Kenapa penting? Ketika Anda hidup di dunia, nanti kalau hidup di akhirat ya nggak tahu, ya gitu ya. Untuk hidup di dunia, Anda bisa berpikir, Anda bisa merasakan, oke? Anda bisa memberikan tanggapan, Anda bisa berperilaku, semuanya itu, aktivitas itu, semuanya melibatkan otak manusia. Nah, untuk teman-teman bisa hidup di dunia ini, maka perlu mempelajari tentang otak, ya, mempelajari untuk lebih baik tentunya, karena berbagai riset telah membuktikan bahwa otak yang baik akan menghasilkan sikap dan perilaku yang baik, ya. Sikap dan perilaku yang baik akan menjadikan otak jauh lebih baik. Jadi ada sirkuit muter seperti itu. Nah, ini yang penting. Maka salah satu yang dalam buku Neuropsychiatry and Behavior Neuroscience yang saya pegang ini, di sini mengkaji banyak hal tentang perilaku manusia yang bisa dideteksi dengan aktivitas otaknya. Apalagi sekarang banyak sekali sudah banyak alat-alat pencitraan otak yang cara kerjanya bukan mati. Kalau potret kamera itu mati, ya gitu ya. Tapi kalau video kan hidup, kan gitu kan. Nah, seperti itu pencitraan otak dalam kondisi hidup, sehingga kita bisa mengetahui dengan pasti bagaimana cara otak bekerja. Bahkan di kitab suci Allah telah memberikan satu informasi bahwa ada bagian otak manusia, struktur manusia yang
perlu teman-teman dalemin ya tentunya, karena ada di kitab suci. Kitab suci memberikan informasi tentang nasiah, tentang ubun-ubun, ya, yang bahasa yang lainnya sampai saat ini masih diterjemahkan dengan hampir menyamai yang namanya prefrontal cortex. Ayo kita belajar bareng-bareng ya. Belajarnya yang sederhana-sederhana aja. Saya juga sedang belajar juga. Kita belajar bareng-bareng sehingga kita bisa memahami diri kita, salah satu melalui bagaimana Tuhan menciptakan otak kita. Terima kasih. Saya Dr. Amir Sudi. Sampai ketemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.